Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Mau Tahu Dong. Doa adalah sebuah jembatan penghubung antara Allah dan makhluknya. Doa merupakan jalan bagi seorang hamba untuk meminta pertolongan. Doa memiliki kekuatan luar biasa dalam kehidupan. Sesuatu yang nampak tidak mungkin di mata manusia akan menjadi mungkin atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya setiap manusia besar harapan doanya dikabul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sesuai keinginan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Mu'min ayat 60 yang artinya, "Dan Tuhanmu berfirman, berdoalah kepadaku, niscaya akan aku perkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang sombong tidak mau menyembahku akan masuk neraka jahanam dalam keadaan hina." Quran surat Al-Mu'min ayat 60. Dalam ayat di atas dijelaskan bahwa kita diwajibkan untuk berdoa meminta kepada Allah, karena Allah pasti akan kabulkan doa yang kita panjatkan. Sahabat Islam, pada kesempatan kali ini, sahabat pasti mau tahu dong tentang 3 pemuda yang terperangkap dalam gua, namun akhirnya bisa selamat dengan kekuatan doa. Simak video ini sampai selesai dan silahkan klik like sebelum lanjut menonton. Sebagaimana tercatat dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, Rasulullah pernah berkisah tentang 3 orang pria dalam masa pra-Islam yang terjebak dalam sebuah gua. Ketiga pemuda tersebut sedang dalam perjalanan, lalu seketika turun hujan dan mereka berteduh dalam suatu gua. Namun tiba-tiba saja sebongkah batu besar jatuh menutupi gua dan mengurung ketiga laki-laki tersebut. Tentunya mereka tidak cukup tenaga untuk menggeser batu raksasa itu. Dalam keadaan seperti ini, yang bisa mereka lakukan hanyalah berdoa. Coba ingat-ingat amal baik kalian yang betul-betul tulus karena Allah, lalu berdoalah lewat perantara amal tersebut. Semoga Allah memberi jalan keluar. Kemudian salah satu di antara mereka berdoa kepada Allah dan mulai menyebutkan amal perbuatan baiknya. Ya Allah, ya Tuhanku, aku mempunyai 2 orang tua yang sudah lanjut usia, juga seorang istri dan beberapa anak yang masih kecil. Aku menghidupi mereka dengan mengembalakan ternak. Apabila pulang dari mengembala, aku pun segera memerah susu, dan aku dahulukan untuk kedua orang tuaku. Lalu aku berikan air susu tersebut kepada kedua orang tuaku sebelum aku berikan kepada anak-anakku. Pada suatu ketika, tempat pengembalaanku jauh, hingga aku pun baru pulang pada sore hari. Kemudian aku dapati kedua orang tuaku sedang tertidur pulas. Lalu seperti biasa, aku segera memerah susu dan setelah itu aku membawanya ke kamar kedua orang tuaku. Aku berdiri di dekat keduanya serta tidak membangunkan mereka dari tidur. Akan tetapi, aku juga ingin memberikan air susu tersebut kepada anak-anakku sebelum diminum oleh kedua orang tuaku. Meskipun mereka anak-anakku telah berkerumun di telapak kaki untuk meminta minum karena rasa lapar yang sangat. Keadaan tersebut aku dan anak-anakku jalankan dengan sepenuh hati sehingga terbit fajar. Ya Allah, jika Engkau tahu bahwasannya aku melakukan perbuatan tersebut hanya untuk mengharap ridho-Mu, maka bukalah suatu celah untuk kami. Doa tersebut terkabulkan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala membuka celah lubang gua tersebut, namun satu pun dari mereka bertiga belum ada yang bisa keluar dari celah tersebut. Salah seorang dari mereka berdiri sambil berkata, "Ya Allah, ya Tuhanku, aku pernah jatuh cinta kepada putri pamanku. Layaknya seorang pria yang begitu menggebu-gebu menyukai wanita. Suatu ketika aku pernah mengajaknya untuk berbuat zina, tetapi ia menolak hingga aku dapat memberinya uang 100 dinar. Setelah bersusah payah mengumpulkan uang 100 dinar, akhirnya aku pun mampu memberikan uang tersebut kepadanya. Ketika aku berada di antara kedua pahanya, telah siap untuk menggaulinya, tiba-tiba ia berkata, 'Hai hamba Allah, takutlah kepada Allah dan janganlah kamu membuka cincin atau menggauliku kecuali setelah menjadi hakmu.' Lalu aku bangkit dan meninggalkannya. Ya Allah, ya Tuhanku, sesungguhnya Engkau pun tahu bahwa aku melakukan hal itu hanya untuk mengharapkan ridho-Mu. Oleh karena itu, bukakanlah suatu celah lubang untuk kami." Allah pun membukakan sedikit celah lagi untuk mereka bertiga. Tapi lagi-lagi mereka masih belum bisa keluar dari gua. Selanjutnya, laki-laki yang ketiga pun berdoa, "Aku dahulu pernah mempekerjakan beberapa pegawai, lantas aku memberikan gaji pada mereka. Namun ada satu yang tertinggal yang tidak aku beri, dan uangnya aku kembangkan hingga menjadi harta melimpah. Suatu saat ia pun mendatangiku. Ia berkata padaku, 'Wahai hamba Allah, bagaimana dengan upahku yang dulu?' Aku pun berkata padanya bahwa setiap yang ia lihat itulah hasil upahnya dahulu yang telah dikembangkan, yaitu ada unta, sapi, kambing, dan budak. Ia pun berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau bercanda.' Aku pun menjawab bahwa aku tidak sedang bercanda padanya. Aku lantas mengambil semua harta tersebut dan menyerahkan padanya tanpa tersisa sedikit pun. Ya Allah, jika aku mengerjakan sedemikian itu dengan niat benar-benar mengharapkan wajah-Mu, maka lepaskanlah kesukaran yang sedang kami hadapi dari batu besar yang menutupi kami." Lantas gua yang tertutup sebelumnya pun terbuka. Mereka keluar dan berjalan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari kejadian tersebut, kita bisa mengambil faedah dan hikmah bahwa barengilah doamu dengan amal kebaikanmu, karena salah satu penyebab ditolaknya doa adalah terhalangnya dengan dosa-dosamu. Semoga kita semua senantiasa diberikan kekuatan untuk selalu berbuat kebaikan dan amal soleh, sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala dapat kabulkan setiap doa-doa yang kita panjatkan.